Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Besokannya katanya tuh datang lagi orang, bibinya dia katanya sih, minta maaf karena udah berbuat salah katanya. Di dalam mimpi itu, tapi bukan kenyataan, itu mah di dalam mimpinya. Ya udahlah kata saya. Itu mah mungkin gangguan aja, jangan terus berpikir kalau istri pamannya atau bibinya itu berbuat yang macem-macem. Itu kadang makhluk kan pengaruhin pikiran kita melalui mimpi itu kata saya. Ya cuma berbagi begitu aja bang. Tuh, biar ada silaturahminya juga. Jadi memang kalau kita mengamalkan zikir napas ini ya cerita-ceritanya itu kadang lucu-lucu ya kan. Banyak kejadian-kejadian unik, aneh, menakjubkan. Ya terkadang buat kita bingung sendiri, senyum sendiri, ya kan, jadi senyum-senyum sendiri. Tapi itu juga wilayah itu jangan sampai menjadi takjub pada diri ya. Kita belajar kaji diri, belajar mengenal keegoan. Jangan sampai menjadi melekat ego kita. Gara-gara istri kita cerita, kok ayah tadi malam berantem sama setan. Ayah menang, setannya kabur. Di situ bisa benar, bisa salah ya. Tapi menurut saya itu benar ya. Tapi bahaya juga terkadang tabir-tabir mimpi ini kalau kita tafsirkan mentah-mentah tanpa kita kupas lagi berbahaya. Kalau tipu daya setan juga itu kadang. Ya, jangan sampai nanti dikasih mimpi seperti itu kita jadi keakuan. Jadi bangga kepada diri sendiri, merasa sakti pula kita kan, merasa hebat pula kita. Karena ketika istri menceritakan mimpi itu, kita menang dalam mimpi itu, setannya yang kalah. Jadi jangan sampai menjadi keakuan. Halus loh wilayah keakuan ini. Jadi kenapa itu bisa terjadi berulang-ulang? Istri saya rep-repan bang, habis itu saya DN lagi, begitu lagi, kena lagi, rep-repan lagi. Setelah lepas saya DN lagi, kena lagi. Seharusnya itu kita harus ambil pelajaran. Kenapa gangguan itu datang? Ya,
Bisa lewat istri, bisa lewat anak. Kalau istri kita ini orangnya ya bisa dikatakan agak sedikit lemah, terkadang istri yang diganggu. Atau bisa juga kita memiliki anak yang masih bayi, anak kita diganggu. Banyak itu kejadian. Teman-teman baru mulai belajar zikir nafas, ketika dia berzikir anaknya menangis kayak dicubit, itu menjerit kayak kesakitan itu kan. Mereka caranya biar menghentikan zikir kita, ya dia ganggu orang-orang di sekitar. Apalagi kalau kita punya anak kecil, paling sering itu anak kecil. Anak kita diganggu, anak kita jadi nangis, ya kan? Istri kita lemah, kita mengamalkan zikir, kita paham spiritual, istri kita nggak ngerti yang begituan. Keimanannya juga mungkin bisa jadi lemah, istri yang kena rep-repan, terganggu. Ya, jadi kalau dibilang istri saya mimpi bang, saya berantem bang, memang benar. Yang berantem itu energi kita dengan energi mereka. Cuman ditafsirkan, dikiaskan seolah-olah kita berantem. Padahal kalau tanya pada diri kita, nggak ada kita merasa berantem, ya kan? Kita kan hanya bersalawat, berdoa kepada Allah, minta jangan diganggu. Tapi kan yang istri lihat berantem gitu. Itu kan kias. Maknanya adalah terjadi benturan energi dengan yang negatif. Nah, jadi kalau kita sudah mengalami hal seperti itu, ya harus pahami, bersih-bersihlah kita. Kalau memang dahulunya ada amalan-amalan yang gak benar, ya jangan diamalkan lagi, tinggalkan. Ayo lurus kepada Allah. Atau gak ada bang, saya amalan yang gimana-gimana. Ya rumah kita perhatikan. Ya, rumah itu diperhatikan.
Apa sih di rumah itu yang masih ada barang-barang pusaka, barang-barang yang mengandung mistis, mengandung jin, mengandung kodam-kodam, buang itu. Ya, wilayah ini kan memang harus zero gitu. Bayangkan aja, mungkin selama ini kita asik gila simpan pusaka. Ketika hendak lurus kepada Allah, membuang pusaka itu rasanya berat sekali. Karena apa? Sudah melekat. Ya, jadi bagi saudaraku, sahabatku, siapapun yang mengamalkan zikir nafas, kalau terjadi benturan energi, terjadi gangguan-gangguan goib, dua itu saja penyebabnya. Kalau bukan dari rumah kita, ya dari diri kita sendiri. Masih belum bersih. Kalau orang sudah bersih, nggak ada gangguan, ya, dirinya bersih, rumahnya bersih, insya Allah tidak ada lagi gangguan itu. Tidak ada lagi yang namanya benturan-benturan energi goib, nggak ada, ya. Jadi ini mudah-mudahan menjadi pelajaran, menjadi paham, ya. Jangan sampai nanti jadi keakuan. Ayah tadi malam berantem sama setan, ayah menang, setannya kalah, woi bangga kita. Ya kan? Nggak ngerti kita tafsirnya, berbahaya itu. Makanya saya mohon maaf aja ini, kalau udah dibilang kasih pahit memang, ya, pukul rata. Mau siapa aja kalau memang perintahnya begitu, ya kita harus sampaikan. Jadi untuk Pak Fadilah, ayo belajar bersih-bersih. Ingat-ingat lagi dahulu amalan-amalan yang nggak benar, amalan yang untuk kekuatan, untuk kesaktian, itu mohon maaf dulu sama Allah. Aku mohon ampun ya Allah, kupakai ayatmu, kupakai kalammu,
kupakai firman-Mu, tapi niatnya untuk sakti, untuk kekuatan, bukan Engkau yang aku agungkan. Mohon ampun ya, salah niat kita. Akhirnya apa? Setan yang masuk, jin yang nempel. Nah, cuman banyak orang nggak paham. Mengamalkan zikir nafas, muncul pula jinnya itu kan. Banyak pula gangguannya itu. Selama ini kenapa ya Bang, kok aman-aman aja, nggak pernah muncul, nggak pernah diganggu? Ya karena nggak murni, ya kan. Ketika dapat yang murni, bentur dia, panas dia, nggak nyaman dia, terganggu dia, terusik dia. Akhirnya dia ganggulah anak istri kita agar kita menghentikan zikir kita. Itulah godaannya. Jadi kita harus paham maknanya kemana, arahnya kemana, tafsirnya apa, ya. Jadi untuk Pak Fadilah dan sahabatku yang lain, mudah-mudahan menjadi paham ya. Kalau berzikir nafas banyak gangguan goib, banyak gangguan-gangguan yang di luar nalar, kita tanya lagi diri kita, apa yang salah sama kita. Bisa jadi kita belum bersih ya. Jadi untuk menghadap Allah itu harus betul-betul kita jangan jangan hanya ingin dekat, tapi belum kita lepas terompah kita ya. Nabi Musa aja ketika hendak menjumpai Allah, apa Allah bilang? Lepaskan terompahmu. Ya itu kalau kita mau tafsirkan bahasa kiasnya, terompah itu kan sendal kotor maknanya kan. Sendal itu kotor, ini tempat yang suci. Kalau mau masuk tempat yang suci ya jangan bawa yang kotor. Nah begitu juga kita. Hendak mendekat kepada Allah, kita saja masih kotor, kayak mana? Jadi pasti akan ada benturan. Ya, jadi kita harus bersih-bersih dulu. Kalau di rumah kita masih ada yang mengandung jin, kodam, segala macam, buang. Ya, buang itu semua. Kalau di diri kita ada amalan-amalan yang tidak lurus kepada Allah, jangan diamalkan lagi. Mohon ampun.